Selanjutnya ada pengertian dari pengukuran antropometri. Nah, kata antropometri sendiri itu berasal dari kata Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan metron yang berarti pengukuran. Sehingga antropometri berarti pengukuran tubuh manusia. Jadi, pengukuran antropometri yaitu pengukuran dimensi tubuh yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai oleh orang. Dengan mengetahui ukuran dimensi tubuh pekerja, maka dapat dibuat rancangan peralatan kerja, stasiun kerja, dan produk yang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja, sehingga nantinya dapat menciptakan kenyamanan dan keselamatan kesehatan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai data antropometri. Data antropometri diperlukan agar rancangan suatu produk dapat disesuaikan dengan orang yang akan mengoperasikannya. Ukuran tubuh yang diperlukan pada hakikatnya tidak sulit diperoleh dari pengukuran secara individual. Bagaimana cara melakukan pengukuran antropometri? Pertama-tama, kita harus mengetahui alat ukur yang dapat digunakan. Di antaranya ada kursi antropometri, goniometer, dan meteran atau misal ukur. Selain itu juga terdapat kaliper, jangka sorong, dan lain-lain. Cara pengukuran dimensi tubuh struktural atau antropometri statis dilakukan dengan tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak atau tegak sempurna. Lalu ukuran diambil dengan persentil. Sedangkan pengukuran dengan dimensi tubuh fungsional atau antropometri dinamis, pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat berfungsi melakukan gerakan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang harus diselesaikan. Pengukuran antropometri langsung pada posisi berdiri yang diukur adalah nomor 1 tinggi badan tegak, nomor 2 tinggi mata berdiri, nomor 3 tinggi bahu berdiri, nomor 4 tinggi siku berdiri, nomor 5 tinggi pinggang berdiri, nomor 6 tinggi lutut berdiri, nomor 7 tebal dada, dan nomor 8 tebal perut. Berikut adalah cara pengukuran antropometri dalam posisi berdiri. Pengukuran antropometri langsung pada posisi duduk yaitu duduk samping yang diukur adalah nomor 1 tinggi badan tegak, nomor 2 tinggi mata duduk, nomor 3 tinggi bahu duduk, nomor 4 tinggi siku duduk, nomor 5 tinggi sandaran punggung, nomor 6 tinggi pinggang, nomor 7 tinggi popliteal, dan nomor 11 adalah dari pantat ke lutut. Berikut adalah cara pengukuran antropometri dalam posisi duduk samping. Selanjutnya, pengukuran antropometri langsung dengan posisi duduk ke depan. Yang diukur yaitu nomor 8 tinggi perut, nomor 9 tebal paha, nomor 10 pantat popliteal, nomor 12 lebar bahu, nomor 13 lebar pinggul, nomor 14 lebar sandaran duduk, nomor 15 lebar pinggang, dan nomor 16 jarak antara siku ke siku. Berikut adalah cara pengukuran antropometri dalam posisi duduk ke depan. Pembahasan selanjutnya yaitu pengukuran antropometri dinamis yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu yang pertama, pengukuran tingkat keterampilan, di mana pengukuran ini sebagai pendekatan untuk mengerti keadaan mekanis dari suatu aktivitas, contohnya seperti pengukuran performasi pada atlet. Lalu yang kedua yaitu pengukuran jangkauan ruang. Pengukuran ini dibutuhkan saat bekerja untuk mengukur keamanan dan kenyamanan dalam bekerja, contohnya jangkauan gerak tangan dan kaki yang efektif saat bekerja. Dan yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja, di mana pengukuran ini didasarkan pada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mekanisme kerja, contohnya analisis kinematika dan kemampuan jari-jari tangan dari juru ketik. Terdapat pengukuran antropometri dinamis yang sering dilakukan, antara lain, yang pertama ada panjang badan tengkurap, yang disingkat PBT. Pengukuran ini dilakukan dengan cara badan tengkurap dengan posisi tangan telentang ke depan dan posisi kaki lurus. Panjang badan diukur dari ujung jari tengah atau kepala tangan sampai ujung jari kaki secara horizontal. Lalu yang kedua, tinggi badan tengkurap, atau yang dapat disingkat dengan TBT. Pengukuran ini dilakukan dengan cara yang sama dengan PBT, namun posisi kepala terangkat secara maksimal. TBT diukur dari lantai sampai dengan bagian atas kepala secara vertikal. Selanjutnya,
Pengukuran tinggi badan jongkok atau TBJ, pengukuran dilakukan pada posisi jongkok dengan badan tegak, salah satu kaki menumpu pada lantai sedangkan kaki lainnya bertumpu pada jari kaki. TBJ diukur dari lantai sampai atas kepala secara vertikal. Selanjutnya, panjang badan merangkak atau PBM. Pengukuran dilakukan dengan posisi tubuh merangkak yang ditopang oleh kedua tungkai bawah dan kedua tangan. PBM diukur dari kepala bagian depan sampai ujung jari kaki. Selanjutnya ada tinggi badan merangkak atau TBM. Pengukuran dilakukan dengan cara yang sama dengan PBM. TBM diukur dari lantai sampai kepala bagian atas pada posisi merangkak.